Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tadim, eh, NIM 20060251. Eh, Saya di sini akan menjelaskan program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah basis data lanjut CPK 2. Nah, program yang saya buat ini adalah eh, sebuah aplikasi web yang untuk mengelola data wisata. Jadi data yang akan dikelola ini adalah untuk memenuhi program, maaf, untuk memenuhi tugas dari uh, mata kuliah data basis data lanjut, di mana ya diharuskan terdapat uh, fungsi operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, dengan menggunakan apa namanya, menggunakan database MongoDB. Jadi saya menggunakan bahasa JavaScript dengan framework Express.js. Nah, library yang saya gunakan ini adalah maaf, itu aplikasi yang digunakan yaitu menggunakan Visual Code dengan menggunakan Node.js dan framework Express.js sebagai servernya. Nah, backend ini berfungsi sebagai penyedia API untuk mengakses dan memanipulasi data yang sudah saya buat nanti, yang akan disimpan ke dalam database. Nah, backend ini sendiri terdiri dari beberapa endpoint, yaitu endpoint post, get, put, dan delete. Post sendiri digunakan untuk menambahkan data wisata baru, yang endpoint get digunakan untuk mengambil semua data dari database, dari collection wisata. Untuk edit sendiri ini menggunakan gabungan dari dua endpoint, yaitu get dan put. Get untuk mengambil data wisata, data dari collection wisata dengan menggunakan ID tertentu, lalu diperbarui dengan endpoint put menggunakan ID tertentu. Nah, yang terakhir ini adalah endpoint delete, yaitu digunakan untuk menghapus data wisata dengan ID tertentu. Nah, untuk backend ini sendiri, untuk code-nya seperti ini. Menggunakan database MongoDB yang sudah saya jelaskan tadi dengan menyimpan data wisata. Nah, kita menggunakan library Mongos untuk menghubungkan ke dalam aplikasi database MongoDB. Nah, koneksinya seperti ini dengan menggunakan mongos.connect MongoDB. Dengan localhost-nya saya ganti dengan 0.0.0.0, dan ini adalah apa namanya itu, kayak kode dari MongoDB-nya, saya lupa namanya apa. Nah, ini adalah database MongoDB-nya. Nah, digunakan connection untuk menghubungkan. Nah, jika berhasil akan menampilkan ini. Nah, ini adalah membuat modelnya, collection-nya dengan nama wisata. Saya beri nama wisata. Nah,
Untuk koleksinya ini sendiri dibuat di sini dengan model seperti ini, namanya wisata. Nah, selanjutnya yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 endpoint. Endpoint yang pertama yaitu grid. Nah, grid ini menjelaskan menggunakan apa namanya itu pos. Nah, di sini digunakan untuk apa namanya itu menambahkan ke data ke database, menambahkan ID data baru ke database MongoDB. Nah, yang selanjutnya ini ada read. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan semua data yang ada di collection wisata. Nah, selanjutnya ini adalah mendapatkan data berdasarkan ID, lalu akan ditumbuk dengan ini. Nah, ini mendapatkan data berdasarkan ID, yang ini mengedit memperbarui data berdasarkan ID. Dengan nama lain update. Nah, untuk yang terakhir ini ada untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, untuk semua kode ini digunakan untuk satu collection. Nah, kalau misalkan ada collection lain, jadi menambahkan uh, collection lagi, kode seperti ini lagi semuanya. Yang terakhir ini adalah ketika server bisa dijalankan, akan menampilkan log seperti ini. Nah, untuk front end-nya sendiri saya menggunakan aplikasi library React.js. Nah, untuk komponennya seperti ini. Nah, ini saya gabungkan langsung dengan app.js-nya. Ini adalah variabelnya dan fungsinya. Terus ini adalah handle submit. Untuk apabila submit ditekan akan menjalankan ini. Nah, untuk yang ini adalah kode di mana ketika variabel nama, jenis, deskripsinya kosong, maka akan dilakukan pengecekan. Ibaratnya seperti itu. Ini adalah handle delete, yang ini handle edit. Nah, ini adalah komponen modal. Ketika mengklik tambah akan menjalankan modal bootstrap. Nah, setiap halaman ini yang akan terhubung ke maaf, maaf. Nah, halaman ini terhubung dengan backend menggunakan HTTP request melalui library Axios. Nah, ketika pengguna melakukan aksi menambah, edit, hapus, atau permintaan kayak semacam menampilkan data, itu permintaan HTTP akan dikirim ke endpoint yang sesuai dengan backend tadi. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan Bootstrap, ya, seperti saya bilang tadi, untuk mengatur tampilan dan memberikan fungsi styling yang responsif.
Nah, dengan kombinasi kedua back end dan front end ini, pengguna dapat melihat daftar data wisata, menambahkan data wisata baru, mengedit, menghapus, uh, semua perubahan yang dilakukan akan disimpan ke dalam database dan diperbarui secara real time pada tampilan pengguna. Demikian penjelasan tentang program ini dari sisi back-end dan front-end. Nah, dengan aplikasi ini pengguna dapat dengan mudah untuk uh, mengelola aplikasi apa namanya seperti menampilkan atau menambahkan uh, data wisata secara efisien. Nah, berikut ini adalah ketika program dijalankan. Nah, kita jalankan dulu di sisi backend-nya. Nah, ini sudah berhasil. Terus kita jalankan lagi untuk front end-nya. Hasilnya kan seperti ini. Ini adalah data yang sudah diambil, yang sudah saya masukkan tadi sebelumnya. Jadi ini adalah data yang diambil dari MongoDB. Uh, nah, ini untuk penambahnya. Ketika tambah data ini ditekan akan menampilkan modal seperti ini. Kita masukkan misalkan Jatim 2, Jatim 2, Wahana, Malang. Ketika ditambahkan akan langsung masuk di sini. Nah, ketika kita mau edit, nah, seperti ini. Tadi itu adalah fungsi editnya. Sekarang kita delete. Nah, hasilnya kan seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.